bergabung untuk kegiatan MPLS kita di hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu yang lainnya untuk masuk ke link Zoom, ya persiapan. Setelah ini kita akan melakukan bersama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita persiapan dulu sambil menunggu seluruh peserta MPLS untuk bergabung di Zoom. Ya, sambil menunggu kegiatan kita yang pertama untuk menyanyikan, jangan lupa untuk presensi. Kalian mengisi presensi sesuai dengan link yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Pembina Gugus. Jangan lupa nanti link akan ditutup pada pukul 8.30 atau jam setengah 9, link sudah bisa tidak dibuka. Mohon maaf, jadi link sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalian dibatasi sampai dengan setengah 9. Jadi jangan lupa mulai sekarang, mulai tadi ketika Bapak Ibu Pembina Gugus sudah membagikan ke kalian, langsung segera untuk mengisi daftar presensi untuk MPLS di hari ketiga ini tanggal 15 Juli tahun 2021. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, ada beberapa kegiatan sesuai dengan schedule atau jadwal kita untuk hari ini. Nanti setelah ini akan ada pemaparan beberapa materi, ya. Yang materi pertama nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Denny melalui Zoom. Jadi tetap ikuti atau masuk ke Zoom ini, jangan sampai tidak join. Kemudian yang selanjutnya nanti akan ada beberapa materi dari masing-masing kompetensi keahlian kalian. Jadi nanti dari masing-masing kompetensi kalian, kalian akan mendapatkan materi. Kalau misalnya dari jurusan perbankan, berarti kalian akan mendapatkan materi perbankan. Kalau dari, mohon maaf, kompetensi keahlian spa dan kecantikan, kalian juga akan mendapatkan materi itu. Kemudian untuk materi dari kuliner atau tata buka dulunya, nanti kalian juga akan mendapatkan materi khusus produktif atau kompetensi keahlian tersebut. Kemudian untuk materi tata busana, kalian juga mendapatkan materi tersebut. Ya, jadi untuk akomodasi perhotelan atau perhotelan, kalian akan mendapatkan materi di masing-masing kompetensi kalian. Jadi tetap stay tune ketika dalam kegiatan MPLS, jangan meninggalkan kegiatan ini sedetik pun, karena ada beberapa kegiatan yang wajib dan harus kalian ikuti sebagai persyaratan kalian masuk menjadi calon peserta didik baru SMK Negeri 2 Boyolangu. Jadi tunjukkan bahwa lagi. Oke, bisa dimulai berikut. Terima kasih. Kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, anak-anakku semuanya, karena ini sudah memenuhi, sudah separuh lebih dari kalian yang masuk, sudah 75%, jadi silahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anakku, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, untuk kalian semuanya bersiap-siap ya. Tetap join di Zoom, siapkan alat tulis kalian, buku yang biasanya kalian pakai untuk mencatat atau merangkum atau membuat resume dari masing-masing materi yang disajikan oleh Bapak Ibu pemateri. Nah, silakan disiapkan. Setelah ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti kegiatan pemberian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Magna Eskom. Ya, bagaimana? Sudah siap Pak Ferdi, Pak Denny untuk pemberian materi yang pertama kepada anak-anak? Atau kita tunggu dulu? Kita bisa mulai. Siap berikut. Ya. Anak-anak, tetap stay tune. Bagi yang belum bergabung, kita tunggu Bapak Ibu pendamping gugus di masing-masing gugus, baik gugus 1 sampai dengan gugus 20, mohon kembali diingatkan di masing-masing grup panjenengan dan anak-anak OSIS untuk peraturan anak dan terus perhatikan ikuti kegiatan MPLS dengan baik. Terima kasih Bu Ribut. Ini kita mulai saja ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Materi yang akan saya sampaikan ini adalah share screen ya. Bijak dalam bermedia sosial. Nah, ini sosial media. Tentu kita sudah sangat familiar ya dengan yang namanya sosial media. Kalau dilihat dari gambarnya itu ada banyak aplikasi di situ. Untuk sosial media ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada SMS, ada blog, ada banyak sekali yang termasuk ke dalam media sosial. Nah, di sini nama saya perkenalkan dulu, yaitu Denny Magna Anugrah Eskom. Saya pengajar TI di SMKN 2 Boyolango. Next, Pak. Untuk slide-nya. Nah, itu. Apa itu media sosial? Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, ini adalah sosial media. Sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Untuk ini yang
coret-coret, mohon untuk tidak melakukan kegiatan itu ya. Next, Pak. Sosial media itu menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka dan tidak peduli siang ataupun malam. Next. Sosial media memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya dalam tanda kutip kecil bisa seketika menjadi besar dengan media sosial. Begitupun sebaliknya, orang yang dalam tanda kutip besar dalam sedetik bisa menjadi kecil dengan media sosial. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan lain-lain. Tetapi apabila kita yang dimanfaatkan oleh media sosial, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan didapat seperti kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata, autis, dan lain-lain. Next, Pak. Nah ini, orang yang pintar dapat memanfaatkan media sosial ini untuk mempermudah hidupnya. Memudahkan dia belajar mencari kerja, mengirim memantau apa yang saya sampaikan. Next, Pak. Ini ya, untuk internetnya masih error. Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, itu tadi sudah saya sampaikan. Kemudian sosial media memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya kecil bisa ketika menjadi besar, itu tadi ya. Kemudian lanjut ke media sosial menambahkan kamus baru dalam perbendaharaan kita, yakni selain mengenal dunia nyata, kita juga sekarang mengenal yang namanya dunia maya, dunia bebas tanpa batasan, yang berisi orang-orang dari dunia nyata. Setiap orang bisa jadi apapun dan siapapun di dunia maya. Jadi setiap orang itu bisa jadi apapun dan siapapun di dunia maya. Seseorang bisa menjadi sangat berbeda kehidupannya antara di dunia nyata dengan dunia maya. Hal ini terlihat terutama dalam jejaring sosial. Ini cara bijak menggunakan media sosial yang perlu kamu ketahui. Saya bacakan saja karena untuk share screen tadi ada coretan-coretan, saya tidak menginginkan seperti itu. Jadi tidak perlu share screen, kalian cukup mendengarkan saja apa yang saya sampaikan. Di era globalisasi ini, media sosial memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan bersosialisasi
malah menghabiskan waktu dengan scrolling medsos. Saking mudahnya ya, kita itu jadi sering lupa diri dan malah menghabiskan waktu dengan scrolling medsos. Biasanya seperti itu. Kalau anak zaman sekarang biasanya sambil rebahan, Pak, scrolling medsos, naik, turun, turun lagi, naik, turun lagi, seperti itu kegiatannya. Sambil mager, sambil scroll medsos, seperti itu biasanya yang dilakukan. Nah, di samping itu, sekarang marak pula terjadinya penyalahgunaan medsos seperti penyebaran hoax. Nah, ini yang paling banyak, penyebaran hoax, penyebaran ujaran kebencian, dan hal-hal fatal lainnya yang bisa merugikan banyak pihak. Nah, yang saya harapkan kalian sebagai penerus generasi bangsa ini, mohon untuk menyaring dulu sebelum menyebarkan informasi. Jadi informasi yang kalian sebarkan itu mohon untuk tidak ada kaitannya dengan berita bohong ataupun ujaran-ujaran yang mengajak untuk kebencian. Jadi kalau bisa kalian itu menggunakan medsos itu untuk hal-hal yang positif. Seperti itu, menggunakan hal-hal yang positif. Salah satunya untuk misalkan kalau disesuaikan dengan jurusan kalian ya apa untuk promosi hasil produk atau seperti apa, atau untuk mencari informasi-informasi yang ada kaitannya dengan kompetensi kalian di bidang di jurusan kalian masing-masing. Kalau di Boga misalkan ya bisa digunakan untuk mencari informasi terkait apa ya, cara masak, cara mencari apa resep-resep masakan, mencari resep-resep masakan. Kalau di kecantikan ya sama. Di apa busana juga sama seperti itu, bisa untuk mengembangkan kompetensi ya dengan menggunakan sosial media. Melalui beberapa cara berikut ini, kita bisa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Ada beberapa cara agar kita bisa menggunakan media sosial itu secara bijak dan bertanggung jawab. Yang pertama, jangan asal posting konten. Yang penting posting, Pak, jangan. Jadi jangan asal. Untuk posting konten tuh jangan asal. Sadari betul bahwa akun medsos kamu bisa dilihat secara publik, termasuk semua postingan di dalamnya. Oleh karena itu, kamu harus lebih bijak dalam memilih konten-konten sebelum diunggah di media sosial. Meskipun platform media sosial saat ini punya fitur privasi yang bisa kamu atur, namun tak ada salahnya menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bermanfaat sehingga tidak menyinggung pihak lain. Nah, ini platform media sosial tuh seiring perkembangan zaman tuh banyak fitur-fitur baru. Jadi salah satunya adalah fitur privasi. Nah, fitur privasi ini bisa kamu atur. Fitur privasi ini seperti apa, Pak, yang dimaksud fitur privasi? Fitur privasi ini adalah penggunaan username, password, seperti itu. Jadi kamu bisa mengatur username-mu apa, password yang digunakan itu apa. Itu bisa diatur sendiri. Nah, namun tak ada salahnya menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bermanfaat sehingga tidak menyinggung pihak lain. Nah, ini seringkali ketika di dunia maya ya, di dunia maya, di media-media sosial itu kita seakan itu lepas kontrol, lepas kendali, ngomong seenak kita, menuliskan seenak jari kita. Seperti itu. Nah, efeknya dari kita yang semula itu iseng, Pak. Nyoba, Pak. Tidak sengaja, Pak. Itu nanti bisa enggak kira-kira dijerat dengan hukuman?
kegiatan hal-hal seperti itu, pornografi, misalkan posting konten yang berbau pornografi, bisa tidak dijerat dengan undang-undang gitu. Itu ancamannya, hukumannya adalah sekitar, kalau berbau pornografi, baik itu membuat, mengedarkan, menyebarkan, atau sebagai pelaku, itu nanti ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Seperti itu. Jadi manfaatkan media sosial itu sebaik mungkin. Contoh ini. Media sosial YouTube misalkan ya, yang marak sekarang. Jadi kalau di YouTube itu ada yang namanya konten kreator ya. Orang-orang yang membuat konten di YouTube itu biasanya menyebut dirinya itu sebagai konten kreator, sebagai influencer. Nah, saya berharap di antara kalian nanti itu ada yang bisa seperti itu, memberikan konten-konten yang positif. Kalau kamu terampil di YouTube gitu ya, membuat video, terampil, ngedit pinter, menuliskan kata-kata pinter, coba lakukan sesuai dengan kompetensi yang ada, yang kamu kuasai. Misalkan kamu di boga ya, fokus ke boga. Konten-konten yang ada kaitannya ke boga. Kemudian busana, ya ada membuat fokus konten-konten yang ada kaitannya dengan busana. Seperti itu, tidak menyinggung pihak lain. Nah, menyinggung pihak lain ini kadang seringkali terjadi ya. WA-an gitu aja, WhatsApp-an gitu aja, kadang kita bisa salah paham, menuliskan kata-kata itu pun bisa menjadi salah paham di antara yang melihat. Ini seperti itu. Jadi jangan asal posting konten. Contoh, saya kasih contoh lagi. Pernah ini ya, apa namanya, kalau kamu misalkan WhatsApp-an gitu ya, atau sedang chat, kalau di dunia maya tuh kayak akrab. Halo, ya merespon. Bareng ketemu, biasa aja. Nyapa juga enggak. Pernah enggak mengalami hal-hal seperti itu? Sering pasti. Kalau di dunia maya, chat gitu ya. Kayak kenal, kayak akrab, tapi begitu di dunia nyata, biasa aja. Di dunia maya, seru, ketawa-ketawa, emotikonnya, misalnya nangis, tapi di kenyataannya tidak sama. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kalian ketahui. Kemudian di dalam satu grup, misalkan grup WA, itu kan ada sing aktif, ada sing mek gur maca tok, baca apa yang disampaikan teman dibaca. Ada sing cuma mantau tok wis meneng. Ada yang enggak mau baca pesannya terus dihapus. Ada juga sing jadi spam, chat hal-hal yang tidak penting. Itu kan, halo, misalkan seperti itu. Hei, tanda tanya. Nah, itu hal-hal yang tidak penting terkadang. Jadi sikap-sikap yang seperti itu yang harus
kalian ketahui dan kalau bisa tidak dilakukan di media sosial. Kemudian cara yang kedua adalah tidak perlu detail mencantumkan informasi. Di era digital yang semakin canggih pula kejahatan cyber. Dalam akun media sosial, jangan pernah mencantumkan informasi pribadi yang detail, karena kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman apa yang sedang mengintai. Nah, itu protect your privacy. Ya, protect your privacy. Jadi ketika di media sosial itu jangan mencantumkan informasi-informasi pribadi secara detail. Misal apa ya? Kalau informasi pribadi secara detail, misal alamat rumah secara detail, misal informasi password, informasi terkait dengan nomor rekening, nah itu jangan terlalu detail. Jadi bisa dilewati saja. Misalkan kamu melakukan beraktivitas untuk jual beli secara daring. Nah, kamu bisa membatasi informasi-informasi detail seperti itu. Banyak sekali informasi-informasi detail. Kemudian jangan mudah percaya dengan orang lain. Nah, di dunia maya itu kadang ya, karena kita tidak bisa saling ketemu, kadang itu ada orang-orang itu yang kelihatannya baik. Awalnya kelihatannya baik, tetapi terkadang ada maksud yang terselubung di dalamnya. Itu juga banyak. Kejahatan-kejahatan di dunia cyber itu juga banyak. Nah, saya lanjut dulu. Yang ketiga, jaga etika. Media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya. Tetapi bukan berarti bebas pula dalam beretika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau yang mengandung unsur sara. Hormati orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Nah, ini seringkali terjadi. Yang kita alami di hari pertama. Coba dilihat dari etika. Bisa enggak kalian menjaga etika? Menghormati enggak kalian dengan Bapak Ibu guru? Ketika Bapak Ibu gurunya melakukan presentasi, kemudian ada yang belum bisa menjaga etika, menjaga sopan santun. Kata-katanya itu yang sopan, yang santun. Ya. Jaga sopan santun, jaga etika. Etika di dunia maya itu sama dengan etika di dunia nyata. Ya. Sama persis dengan di dunia nyata. Jaga sopan santun itu penting. Kalau kamu misalkan pemilik restoran, pemilik rumah makan, ini saya kasih contoh. Ya. Kemudian ada 2 orang yang mau melamar kerja. Satunya sopan, kalau berbicara itu sopan, dia punya etika, punya sopan santun, ramah. Kemudian satunya kalau berbicara itu kasar. Kasar, tidak delok kancane, tidak peduli dengan temannya, tidak peduli dengan orang sekitarnya. Kira-kira menurut kalian, yang diterima kerja yang mana? Pasti yang kedua. Kalau saya jadi sing bagian menerima kerja, saya pasti milih yang kedua.
Nah, saya berharap kalian itu bisa seperti itu. Kamu kan masuk di SMK ya, jadi rubah pola pikir kalian yang di SMP. Anu aku di SMA, SMK nanti gini. Anu bisa bebas, bisa tidak. Kamu nanti itu arahnya ke dunia kerja. Dipersiapkan untuk ke dunia kerja. Jadi ya mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Ya. Media sosial itu kadang ya bisa juga sih seperti yang saya sampaikan tadi, melalui kadang media sosial itu seringkali yang gini-gini itu loh ya. Itu ya, seringkali kemudian diposting gitu kan. Gaya-gaya gitu loh yang gini-gini itu loh. Jilbab gini-gini, difoto, posting gitu kan ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu rubah mulai sekarang. Ya, di media sosial itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensimu. Rugi kalau tidak dibuat untuk meningkatkan kompetensimu ya. Ya enggak? Iya. Kalau buat postingnya, pokoknya anu gitu, pokoknya posting. Timbangannya kalah karo kancane pokoknya posting ya jangan. Kalau bisa media sosial itu jadikan ladang ibadah kalian. Jadi kalau kalian memposting sesuatu yang positif, yang bermanfaat, insya Allah mudah-mudahan amal ibadah itu terus mengalir ketika orang menonton, melihat hasil postinganmu, melakukan contoh dari postinganmu, itu bisa menjadi amal ibadah kalian. Ya, jadi jadilah influencer yang bermanfaat. Jangan mengajak ke yang ya tidak ada gunanya. Mager Pak, males Pak. Ya, sebagai penerus generasi bangsa ya jangan seperti itu. Semangat. Kalian ini masuk di sekolah di masa-masa yang sulit ya. Masa-masa sulit ketika masuk di SMK. Yang pertama apa? Mau masuk sekolah terhalang dengan adanya COVID-19. Mau keluar-keluar harus pakai masker. Ya kan? Mau praktek ya kesulitan. Praktek di rumah enggak ada peralatannya. Nah, peran kalian bagaimana? Peran kalian sebagai pelajar bagaimana? Ya ajak teman-temanmu, saudara-saudaramu, keluargamu, ajak untuk bisa melakukan penerapan itu, apa PPKM, patuhi PPKM yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Melalui apa? Kalian bisa melakukannya melalui media sosial. Ajak semuanya, ayo, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah ya diusahakan memakai masker seperti itu. Masker pun kadang ya seiring perkembangan COVID itu harus double ya, rangkap 2. Diri kita itu kadang meremehkan ya. Jadi kita itu kadang meremehkan seolah-olah COVID itu tidak ada. Nah, peranmu ya apa? Peranmu di dunia sebagai pelajar di dunia maya bagaimana perannya? Ya aja buat video yang ayo aja teman-temanmu, saudaramu, keluargamu untuk bisa mematuhi protokol
kesehatan, mematuhi PPKM yang sedang diterapkan oleh pemerintah. Sebarkan melalui media sosial ajakan-ajakan itu. Nah, jadilah influencer-influencer yang seperti itu. Ya. Jadi media sosial bisa kamu terapkan seperti itu, ajakan. Jangan hanya melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Lakukan kesempatan ini seperti itu, kesempatan yang seperti ini untuk bisa mengajak banyak orang untuk melakukan kebaikan. Ya, seperti itu. Saya lanjut dulu. Yang keempat, bicara agar kita bisa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu selalu waspada dan jangan langsung percaya. Akan selalu ada limpahan informasi atau orang-orang tak bertanggung jawab yang warawiri di media sosial. Kalau sudah begini, kamu harus mawas diri dalam menyaring informasi-informasi yang tersebar. Waspadai pula pengguna-pengguna tak dikenal yang tiba-tiba mengirim pesan tanpa maksud dan tujuan yang jelas untuk mencegah terjadinya penipuan atau hal-hal lain yang tak diinginkan. Nah ini, sering kali muncul di media sosial itu informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Fitnah, itu sering kali banyak. Ngomong yang tidak benar, informasi yang tidak benar, informasi palsu, informasi bohong, itu banyak sekali terkait COVID misalkan, itu banyak sekali ya, informasi-informasi bohong, informasi-informasi yang tidak dikenal ataupun orang-orang yang tak bertanggung jawab, itu banyak sekali. Nah, kalian harus bisa membedakan mana yang berita benar, mana berita bohong. Itu ya. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh lagi. Yang paling dekat dengan kalian. Kalian kan kemarin itu waktu daftar ulang kan dimasukkan ke grup ya. Ada yang dimasukkan ke grup gitu kan ya. Grup jurusan seperti itu. Kemudian ada orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian mengganti masuk ke grup, mengganti judulnya, judul grupnya, kemudian memposting sesuatu yang melecehkan, ngomong asal, ngomong yang tidak baik. Iya kan? Nah, kalian harus bisa membedakan mana yang benar, informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Yang bisa memfilter siapa? Kejadian-kejadian seperti itu yang bisa memfilter siapa? Dirimu sendiri. Diri kalian sendiri. Yang bisa memfilter itu diri kalian sendiri. Jadi informasi-informasi yang tidak benar seperti itu jangan langsung dipercaya. Jangan langsung dipercaya. Salah kalau kalian langsung mempercayai informasi-informasi yang tidak benar. Harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Jadi harus konfirmasi terlebih dahulu. Atau bisa tanya ke Bapak Ibu guru yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Pak, misal kamu WA atau apa, Pak, apakah benar informasi ini? Agar apa? Kalian nyaman, orang lain pun nyaman. Kalian tidak kepikiran, orang lain pun tidak kepikiran. Itu harus dimulai dari diri sendiri ya. Kalau kalian tidak peduli, tidak ada kepedulian, ya jangan harap. Kalau kalian tidak ada kepedulian terhadap hal itu, ya jangan harap. Contoh lagi kayak kemarin, masa Bapak Ibu gurunya presentasi,
memang ada fitur di situ yang bisa memungkinkan kalian untuk melakukan coret-coret. Tetapi kalau kalian punya etika, punya sopan santun, jangan dilakukan. Ya, lakukan sesuai apa yang sudah disampaikan. Kalau seperti itu kira-kira ganggu enggak? Pasti ganggu. Membuat orang lain tidak nyaman. Itu di dunia maya. Kalau di dunia nyata bagaimana? Ya sama. Sama. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Terakhir. Filter yang kelima yaitu filter akun-akun yang diikuti. Seiring perkembangannya, media sosial ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Nah, ini wes sering kali ini, seiring perkembangan media sosial itu ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Ini sering kali terjadi. Kita acap kali silau dengan kehidupan orang lain yang kita lihat di medsos dan membandingkan dengan kehidupan kita. Padahal semua yang tampil di medsos hanyalah kulit luar yang tidak kita ketahui isi sebenarnya. Mengatasi hal itu, ikutilah akun-akun bermanfaat, menghibur, atau kredibel yang justru bisa menambah wawasanmu. Jauhi akun-akun yang sekiranya menjadi toksik atau racun dan tidak memiliki kegunaan apapun. Ini terkadang kita itu terhipnotis ya. Di media sosial itu terhipnotis. Kamu nonton YouTube aja, nonton YouTube-nya siapa ya? Atta Halilintar misalnya. Nonton YouTube-nya Irfan Hakim misalnya. Nonton YouTube-nya Panji Petualang misalkan. Nonton YouTube-nya Chef Arnold atau yang lain lah. Itu terkadang kita itu silau dengan kemewahan. Oh, koyo aneh. Orang-orang itu kok dengan mudahnya mendapatkan kekayaan seperti itu. Silau. Seakan-akan kehidupan yang bergelimang harta itu koyok biasa. Padahal terkadang orang tua kita sendiri misalkan, nyari uang itu kok sulitnya bukan main. Ya, karena tuntutan zaman. Tuh. Kadang kita silau seperti itu. Jadi jangan silau ya dengan apa yang ada di medsos itu yang seringkali kita lihat. Jangan dikira orang-orang yang kerjanya seperti konten kreator, seperti koyo enak, koyo mek dolan tok, koyo Raffi Ahmad, koyo dolan tok kemana-mana. Tapi lihat sisi kerja kerasnya. Dia harus ke sana kemari, kerja dari Sabang sampai Merauke mungkin ya. Koyok-koyok nggak tahu turu. Moro-moro jatuh sakit, disuntik. Kerja kerasnya itu dilihat. Jangan hanya koyok, beli mobil, beli kendaraan, kok koyok enak, koyok tuku kerupuk kayak. Padahal jangan dilihat itunya. Dilihat sisi kerja kerasnya. Bagaimana caranya agar bisa mencapai seperti itu? Ojo mek, aku ya iso tapi ndak ada usaha, mager tok, males tok, mimpi jadi yo. Ya, mungkin kalian kalau mendengarkan apa yang saya sampaikan ngantuk, mungkin males Pak, ngantuk paling Pak, ndak penting Pak. Tapi kenyataannya seperti itu. Kalian harus tetap berpijak pada tanah. Jangan silau dengan teknologi. Harus berpijak pada tanah. Manfaatkan teknologi itu untuk mendukung kehidupan kalian. Mendukung kompetensi kalian. Jangan kalian itu dimanfaatkan teknologi.
ini sebenarnya saya itu pengen adanya tanya jawab dengan kalian. Saya tuh pengen tanya jawab dengan kalian. Apa sih yang kalian rasakan? Apa sih yang kamu ketahui tentang sosial media? Itu saya sebenarnya pengen menggali informasi tentang itu terhadap kalian. Yang kemarin coret-coret itu saya pengen seperti apa sih menurut pandangan kalian tentang sosial media itu? Saya tuh pengen sekali. Tetapi karena kalau di unmute semua, kalian terkadang belum bisa untuk menempatkan diri. Ngomong asal rame, kemudian ya tidak melakukan sesuai dengan prosedur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya. Semoga kalian bisa jadi influencer, jadi orang-orang yang bisa mengajak masyarakat warga besar SMKN 2 Boyolangu ke arah yang lebih baik, ke arah kebaikan melalui sosial media. Ya, seperti itu. Saya akhiri, apabila saya ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator berikut. Baik, terima kasih Pak Denny. Anak-anakku semuanya, barusan kalian mendapatkan materi yang pertama di MPLS yang ketiga ini atau di hari terakhir MPLS. Tadi Pak Denny sudah panjang lebar menjelaskan ke kalian semua tentang kebijakan atau bijak bagaimana menggunakan sosial media. Jadi betul-betul harus kalian pahami supaya ke depannya nanti bisa menggunakan sosial media dengan baik, bermanfaat, dan memberikan hal yang positif bagi kalian semuanya. Nah, nanti apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, nanti bisa koordinasi dengan WhatsApp grup kalian. Nah, anak-anak, saya kira itu hal yang sangat penting kali ini barusan disampaikan oleh Pak Denny. Cermati, betul-betul dipahami, betul-betul terapkan dalam kehidupan kalian, karena kalian ini masih muda. Ayo menjadi konten kreator yang betul-betul bisa melakukan hal yang positif dan memberikan dampak yang baik bagi kalian semua. Baik, anak-anak, setelah ini akan break sebentar untuk memberikan kesempatan kepada kalian untuk merefresh diri kalian sebentar. Nah, setelah itu nanti akan ada materi yang selanjutnya. Ya, anak-anak, saya kira itu tetap semangat dalam mengikuti MPLS ini, karena ini merupakan kegiatan yang wajib kalian ikuti selama kalian akan masuk menjadi siswa baru di SMK Negeri 2 Boyolangu tercinta. Anak-anakku masih semangat ya semuanya ya? Baik, saya kira itu saja. Kita break dulu. Saya serahkan kepada Pak Ferdi selaku host. Apakah ini anak-anak bisa live atau tetap stay dulu di Zoom? Ada informasi-informasi tambahan? Silahkan, ya, kami persilakan kepada Pak Ferdi untuk kebijakannya. Bagaimana Pak Ferdi? Ini anak-anak bisa live Zoom? Baik, terima kasih Bu Ribut selaku moderator dan Pak Denny selaku narasumber kita untuk bijak dalam bersosial media, bijak dalam internet, berselancar di dunia maya. Baik anak-anak, untuk hari ini kegiatannya setelah ini adalah kalian break, kemudian setelah break akan ada materi dari tiap jurusan yang akan disajikan di link YouTube ya. Jadi nanti akan di-share di sana, di grup masing-masing. Kemudian setelah itu akan ada Zoom lagi untuk penutupan. Jadi silakan disiapkan dulu kondisinya
terutama di kuota datanya, handphonenya, dicas dulu, sambil dicas nanti ya, lihat YouTube-nya. Kira-kira sudah paham ya sampai sini? Baik, terima kasih untuk Zoom yang pertama ini. Sampai kita break dulu, kemudian materi selanjutnya akan disajikan. Terima kasih. Nana, kalian bisa leave untuk yang pertama ini. Nanti link Zoom untuk penutupan akan disajikan kembali, akan di-share kembali. Terima kasih dari kami, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Liv, anak-anak.